The Resonance Children's Choir atau TRCC, tim paduan suara anak Indonesia, berhasil meraih juara umum dalam kompetisi paduan suara internasional Claudio Monteverdi International Choral Festival and Competition yang berlangsung di Venezia, Italia 7 hingga 10 Juli lalu. Selain menjadi juara umum, TRCC juga menjadi juara pertama untuk kategori Children's and Youth Choir. TRCC keluar sebagai juara umum setelah tampil di babak final dengan membawakan lagu daerah Papua Yamko Rambe Yamko yang diaransemen ulang oleh Agustinus Bambang Jusana. Saat tampil, anggota tim TRCC tidak hanya menyanyi, tapi juga menampilkan koreografi yang dinamis dan hidup. Tim paduan suara yang didirikan pada tahun 2007 ini telah meraih berbagai penghargaan baik nasional maupun internasional. Seperti pada tahun 2012 mendapatkan juara 1 di Bali International Choir Competition, kemudian pada tahun 2013 mendapatkan juara umum di Hong Kong International Youth and Children Choir Festival. Berikutnya, Ten Centimes International Choral Festival di Hungaria pada tahun 2014. Setelah pengumuman kemenangan, anak-anak paduan suara yang berusia 9 hingga 17 tahun itu kemudian terlihat melompat-lompat sambil berteriak Indonesia. Ya, terima kasih buat Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat seluruh teman-teman yang udah dukung aku, yang udah bantuin aku selama ini. Tante jangan, itu punya aku. Nana jangan, itu punya Keisha. Itu punya kamu ya? Oke deh kalau gitu aku Balikin. Nah ini dia pemirsa prestasi-prestasi Luar yang biasa loh, ada dimiliki banyak banget. Ini Raffi coba sama kita keluarin. Keisha. Wow, ada banyak sekali. Mana lagi Raffi, Keisha? itu yang kamu pegang medali emas ya? Iya. Itu di mana? Di Jakarta, Di Jakarta. Oh, Kamu iya. paling Oh, iya, jauh bener, lomba gambar. di mana? Cina. Di Cina? Iya, Wow. Cina di mananya? di Shaolin. Di Cinanya di Shaolin ya waktu itu ya? Menang nggak? Menang nggak? Juara 2. Tepuk tangan dong. Tuh. Itu Shaolin bayangin nggak sih semua ilmu ya kan? Betul. Keseimbangan tubuh bisa terbang-terbang kalah loh Kalah anak sama orang Indonesia. Indonesia. Iya kan? Dia kan Betul, jago betul. banget kan terbang-terbang. Dulu Bisa berapa kalah. banyak yang ikut pesertanya pada saat itu? Ingat nggak? Nggak inget, soalnya ada 62 negara. 62 negara Juara tuh. 2, Za. Tepuk tangan lagi dong buat Raffi. Luar biasa. Kalau Keisha? Ini medalinya Keisha, umurnya baru berapa, sayang? Ini coba dipakai dulu, maaf. Umur 9 tahun, tahun. lihat medalinya. Sesuai sama umur kayaknya ada 9 benar. Iya. Reza umur 9 tahun dapat apa, Za? Dapat pujian dari orang tua bahwa terima kasih anakku telah menjadi Iya. anak yang berbakti. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Oke, ini dia. Ini prestasinya Keisha luar biasa, umurnya Iya. 9 tahun. Yang paling jauh Keisha juga di mana? Sama kayak Kak Raffi? Di Cina. Sama di Cina juga. Itu Dapat medali juara? perak ya? Wow, juara 2 juga Keisha. Oh dua-duanya, juara 2. Wah, Namanya adik keren kakak banget chemistry-nya tetap ya. Iya. Lomba juaranya yang sama, Sama, harus sama. biar nggak ngiri. Iya. itu yang menyenangkan kayak mamanya ya nganter-nganterin ya. Nah, ini kalau misalnya bicara soal mama gitu buat teman-teman juga di rumah yang mungkin putra-putrinya masih kecil-kecil, Mbak Iya, Popi. iya. Cara kenal bakat anak tuh gimana? Kita kenalin ke Iya. semuanya. Betul. Tapi kitanya nggak ngeh gitu Ya, bakat mereka penting apa. banget supaya mamanya ngeh, jangan mbaknya yang ngeh. Oh, iya. Ya kan kebanyakan Iya, iya. juga mbaknya yang ngeh sama susternya yang Udah ngeh. gitu mbaknya sama susternya diem aja. Iya kan dia kita nggak tahu masih membedakan, maka Caranya penting gimana? banget untuk mengenali anaknya. Tadi Mhm. pertama mengenali anaknya, kemudian juga membawa anak. Jadi per Sabtu Minggu mungkin dibawa ke tempat-tempat tertentu untuk dikenali kayak tadi kan, dikenalin dulu nih wushu mau nggak gitu loh. Kemudian kalau nggak mau agak sedikit dipaksa ya gitu. Paksa dulu gitu, dipaksa nggak mau juga artinya ya udah. kemudian baru dikenali beberapa, kemudian barulah dilatih, kemudian diajarkan untuk konsisten, diajarkan untuk disiplin. Tapi intinya adalah anak ini pada saat mengambil mainan, dominannya apa, mainan apa yang diambil. Karena kan ingat ya, anak nggak jauh-jauh dari mainan gitu Nah, kan. gini Mbak Popi, misal kata yang namanya anak pasti ada malesnya ya, Za ya. Betul. Aduh males gitu, capek ah. Ya. Nah orang tua boleh nggak agak sedikit memaksa Memotivasi. Jangan memaksa kalimatnya, jangan ada keluar kalimat harus sebaiknya. Jadi diajak komunikasi bahwa jadi memotivasi, kamu tahu nggak dampak ini adalah ini. Boleh, Misalnya tadi ya. ya, boleh
tubuh kamu akan baik seperti ini porsinya, kemudian kamu akan sportif. Sportif tuh apa sih artinya? Jadi dideskripsikan secara jelas, jadi dijelasin sehingga anak tuh tahu manfaatnya. Nah, kalau kita berhenti pada saat mereka berperilaku apa terhadap kegiatan itu? Udah kita motivasi anak tetap nggak mau. Ya nggak berarti kan itu suka. udah dipaksa karena dia nggak Oke. menyukai bidangnya gitu. Misalnya, kemudian kayak tapi lihat dulu kondisinya, misalnya dia dikenalkan air, kenalkan untuk bisa berenang gitu kan. Intinya kuncinya adalah bukan karena itu adalah perasaan orang tua yang pengen dulu seperti itu Ya. akhirnya diaplikasikan ke anak itu dulu kan. Nah kemudian lihat dulu apakah dia punya trauma terhadap air, berarti itu dulu harus diselesaikan. Oke. Dia jangan dipaksa loh, karena kalau dipaksa nanti dampaknya bisa jadi trauma. Yang tadi ya kita udah lihat Ya. artikelnya. Nah, kalau misalnya nggak boleh dipaksa, boleh nggak sih efek pembiaran begitu dalam artian, nanti aja tunggu anak-anaknya memilih sendiri hobi mereka. Boleh nggak sih sebenarnya? Anak nggak akan pernah kenal, jadi tetap harus dikenalkan. Jadi semuanya itu namanya ada ekskul. Jadi ada ekstrakurikuler di sekolahan, tujuannya adalah dan itu sebaiknya di rolling. Jadi kan biasanya kan kalau ekskul itu kan anak boleh milih nih A, B, C, misalnya robot ini gitu kan. Oke, di rolling misalnya 6 bulan ini, kemudian 6 bulan ini, nanti dilihat yang mana yang lebih dominan. Nah, dari situ udah fokusin itu gitu. Berarti memang dia bakatnya di situ. Tapi ingat ya, bicara mengenai bakat itu pasti dibentuk oleh lingkungan. Oke, Ya. Pasti mereka ini punya orang tua yang punya bakatnya seperti itu. betul. Nah, kalau minat, jadi beda gitu. Memang dia tuh akan, sorry itu minat. Kalau minat itu memang didominasi oleh lingkungan. Misalnya minatnya dia senang dengan berenang, pasti orang tuanya nggak Hobi jauh-jauh. berenang. Nah, tapi kalau Olahraga misalnya, gitu. kita kan tahu bahwa sekarang para orang tua pada sibuk semua. Boleh nggak sih diwakili oleh kakeknya, neneknya, atau keluarga Suster dari gitu? orang Yang keluarga dari nemenin? orang tua? Oh, Boleh nggak kira- sih? kalau- Jadi jawab oke. dulu, kita jadi iklan lagi Mbak Popi ya. Sesaat lagi Oke, akan tahu saya jawabannya. nggak Tetap menjawab, bersama Kak. kami di Intermezzo. Mau Banyak jawab. info, nggak bikin kepo. You're hot and you're cold, you're yes and you're